Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin membahas materi penerapan konsep barisan dan deret. Pada materi ini akan dijelaskan berbagai macam kasus mengenai penerapan konsep pada perhitungan bunga, pertumbuhan, peluruhan, dan anuitas. Penerapan konsep barisan dan deret itu dibagi menjadi aritmatika, itu membahas bunga tunggal dan pertumbuhan. Lalu yang geometri, pembahasannya peluruhan, bunga majemuk dan rente, serta anuitas. Oke. Untuk bunga tunggal, bunga merupakan penambahan sejumlah uang yang dibayarkan kepada pemilik modal pada setiap akhir jangka waktu yang ditentukan sebagai imbalan atau jasa. Bunga tunggal adalah bunga yang diterima setiap akhir jangka waktu yang besarnya tetap. Pertumbuhan adalah keadaan penambahan ukuran makhluk hidup, yaitu volume, massa, tinggi, dan panjang, yang dapat diukur dan dapat dinyatakan secara kuantitatif, yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Luruhan berasal dari kata dasar luruh yang berarti peristiwa jatuh atau gugur karena sudah sampai pada waktunya. Oleh karena itu, peluruhan dapat diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan meluruhkan atau menggugurkan. Bunga majemuk adalah bunga yang pembayarannya dihitung berdasarkan pokok simpanan ditambah dengan jumlah total bunga yang diperoleh sebelumnya, atau dapat juga diartikan dengan besarnya bunga yang dibayarkan pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya. Oleh karena itu, bunga majemuk sering disebut dengan bunga berbunga. Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besar yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Oke, untuk contoh soalnya, Doni meminjam uang sebesar 4 juta rupiah yang akan dilunasi dengan sistem anuitas per bulan dengan suku bunga 2%. Jika besar anuitasnya adalah 400.000, tentukan A besar angsuran pertama, B besar angsuran ketiga, dan C besar bunga ketiga. Nah, di sini kita notasikan. Nah, di sini M itu pinjamannya ya, 4 juta. Oke, P-nya itu bunganya itu 2%, yaitu bisa diganti jadi 0,02. Oke. Dan D dan anuitasnya A ya, yaitu 400.000. Yang pertama kita mencari bunga kesatunya dulu ya, yaitu B1. Caranya adalah bunga dikalikan dengan anuitas pinjamannya ya. Oke. Jadi kan tadi bunganya 0,02 dikalikan dengan pinjamannya 4 juta, yaitu 480.000. Jadi bunga pertama atau bunga kesatunya adalah 80.000. Oke, untuk mencari angsuran pertama atau A1-nya itu sama dengan anuitas dikurangi dengan bunga ke-1, bunga pertama ya, yaitu A-nya itu tadi 400.000, anuitasnya dikurangi dengan 80.000 bunga pertamanya, sehingga didapatkan 320.000. Jadi besar angsuran pertamanya adalah 320.000. Untuk mencari angsuran ketiga nih, oke, caranya itu A1 dikalikan dengan 1 ditambah bunganya P ya. Lalu kita memangkatkan yang ada dalam kurung, yaitu pangkatnya adalah 5 dikurang 1. Oke, A-nya angsuran pertamanya adalah 320. Oke, 320.000. P-nya bunganya itu 0,02, sedangkan ini 5 dikurang 1 hasilnya 4. 1 dikurangi 0,02 hasilnya adalah 1,02. Oke, dipangkatkan dengan 4 ya. Hasilnya jadi 1,0404. Oke, 1,0404 ini dikalikan dengan 320.000, maka hasilnya yang didapat adalah 332.928. Jadi besar angsuran ketiganya adalah 332.928. Oke, untuk mencari besar bunga ketiga itu caranya anuitas dikurangi dengan angsuran ketiga. Oke, berarti anuitasnya tadi 400.000, angsuran ketiganya ini ya, maaf ya. Angsuran ketiganya ini adalah 332.928. Maka hasilnya adalah 67.072 rupiah. Jadi besar bunga ketiga adalah 67
rupiah. Ya, itu saja pembahasannya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.